Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang cara pengendalian vektor dan binatang pengganggu dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Vektor dan dengan dosen pengampu Dr. Hastuti Marlina. Manajemen Pengendalian Vektor. Pengendalian vektor terpadu merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas pelaksanaannya, serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Integrated Vector Management merupakan pengendalian vektor dan binatang pengganggu adalah upaya untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor atau binatang pengganggu dengan maksud pencegahan atau pemberantasan penyakit yang ditularkan atau gangguan oleh vektor dan binatang pengganggu tersebut. Penyakit tular vektor dan zoonotik. 1. Penyakit berpotensi wabah yaitu malaria, demam berdarah, rabies, antraks, pes, chikungunya, dan leptospirosis. 2. Emerging infectious disease yaitu flu burung, MERS-CoV, penyakit zoonosa baru lainnya. 3. Neglected tropical disease yaitu filariasis, schistosomiasis, dan kecacatan. Pengendalian vektor dan binatang pengganggu dapat dilakukan dengan cara 1. Pengendalian kimiawi, 2. Pengendalian fisika mekanika, 3. Pengendalian biologis. Konsep pengendalian vektor terpadu. 1. Pengendalian vektor harus berdasarkan data tentang bioekologi vektor setempat, dinamika penularan penyakit, ekosistem, dan perilaku masyarakat yang bersifat spesifik lokal. 2. Pengendalian vektor dilakukan dengan partisipasi aktif berbagai sektor dan program terkait, LSM, organisasi profesi, dunia usaha swasta, serta masyarakat. 3. Pengendalian vektor dilakukan dengan meningkatkan penggunaan metode non-kimia dan menggunakan pestisida secara rasional serta bijaksana. 4. Pengendalian vektor harus mempertimbangkan kaidah ekologi dan prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan dari pengendalian vektor terpadu yaitu pengendalian vektor penyakit merupakan konsep yang relatif baru dan awalnya orang berpikir tentang pembasmian vektor. Kemudian pembasmian sulit dicapai dan kurang realistis dilihat dari sisi ekologis. Sehingga pengendalian vektor saat ini akan ditujukan untuk mengurangi dan mencegah penyakit bawaan vektor sejauh dapat dicapai dengan keadaan sosial ekonomi yang ada serta keadaan endemik penyakit yang ada. Pemantauan keadaan populasi insekta secara kontinu menjadi sangat penting. Mengapa perlu pengendalian vektor terpadu? Setiap metode pengendalian, baik fisik, biologi, kimia, mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga jika dilakukan secara terpadu, dapat saling menutupi kekurangan. Pengendalian vektor harus berlangsung terus-menerus dan mempunyai cakupan yang luas, sehingga harus melibatkan masyarakat secara aktif dan yang paling ekonomis. Kebijakan pengendalian vektor terpadu terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Penjelasan mengenai peraturan terkait terdapat pada gambar berikut ini.
Standar baku mutu kesehatan lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media vektor dan binatang pembawa penyakit yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Persyaratan kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penularan penyakit. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Sementara bioekologi adalah siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, kepadatan, habitat, perkembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas jenis, kepadatan, habitat, perkembangbiakan. Untuk mencapai dan memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, setiap penyelenggara wajib melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. 1. Pengamatan dan penyelidikan bioekologi, penentuan status kevektoran, status resistensi, dan efikasi serta pemeriksaan sampel. 2. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. 3. Pengendalian terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Strategi program pengendalian vektor. 1. Pengembangan sistem informasi. Mengaktifkan surveillance vektor di daerah, meningkatkan jejaring surveillance, dan pengendalian vektor dengan unit pelayanan terpadu atau pelayanan terpadu. 2. Pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan jumlah entomologis, alat teknis dan fungsional. 3. Penyediaan sarana. 4. Integrate vector management. Kebijakan dan strategi program pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 1. Penguatan surveillance vektor dan kasus berbasis laboratorium. 2. Mengedepankan pencegahan dan promotif. 3. Penemuan kasus dini dan penguatan tata laksana di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Pengendalian faktor risiko secara terpadu. 5. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan kejadian luar biasa. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 7. Perencanaan logistik sesuai kebutuhan. 8. Peningkatan komitmen, koordinasi, kolaborasi, kontribusi, dan sinergi multisektor. 9. Penguatan partisipasi masyarakat dengan kampanye ke lampu massal, pilkada, penanaman tanaman anti nyamuk, dan manajemen lingkungan, serta pendekatan One Health. 10. Dukungan regulasi. Langkah-langkah pengendalian vektor terpadu. Dengan upaya terobosan. 1. Meningkatkan surveillance vektor baik di daerah yang sudah dinyatakan eliminasi penyakit tular vektor maupun di daerah endemis penyakit tular vektor. 2. Meningkatkan sumber daya untuk kegiatan pengendalian vektor. 3. Kerjasama dengan organisasi profesi di bidang vektor dan membentuk komisi ahli pengendalian vektor. 4. Mengaktifkan monitoring status kerentanan vektor terhadap insektisida. 5. Masuk rancangan indikator standar pelayanan minimal terbaru, yaitu
Presentasi satuan pendidikan mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan, termasuk higien sanitasi pangan, pengendalian vektor, kualitas udara. Presentasi pasar rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan. Pemanfaatan riset khusus. 1. Terpetakannya vektor dan reservoir penyakit sehingga intervensi program lebih fokus pada faktor risiko suatu penyakit. 2. Intensifikasi pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, yaitu memperluas cakupan surveillance, memperkuat sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, meningkatkan penemuan kasus, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor. 3. Memetakan kesenjangan antara keberadaan vektor dan reservoir dengan penyakit pada masyarakat. 4. Mengembangkan integrated vector management sesuai dengan kearifan lokal. 5. Mempertimbangkan syarat eliminasi suatu penyakit dengan melihat keberadaan vektor dan reservoir penyakit. Pengorganisasian pengendalian vektor. Penyelenggara pengendalian vektor terpadu. Dalam melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten, atau Kota, atau KKP. Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang bergerak di bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Siapa sajakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit? Yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, dan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit, dan penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Demikian materi mengenai pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Vektor, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.